Oke guys, kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok Liceria tadi di kampus mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebelum itu kita perlu ketahui apa itu dinamika dan apa itu dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika Pancasila dimungkinkan apabila adanya daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai, dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pandangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya di masa mendatang. Sedangkan dinamika pendidikan Pancasila merupakan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama, aspek historis. Aspek historis melihat bahwa pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, pendidikan Pancasila diarahkan untuk meneguhkan nasionalisme dan anti-imperialisme. Pada masa Orde Baru, pendidikan Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan indoktrinasi politik. Pada masa Reformasi, pendidikan Pancasila mengalami krisis akibat maraknya pluralisme ideologi dan nilai. Aspek kedua, aspek kurikuler. Aspek ini melihat bahwa pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun, sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Materi pembelajaran PPKN meliputi 4 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai dasar ideologi negara. Yang kedua, memahami hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memahami sistem pemerintahan Indonesia. Dan yang keempat, memahami peran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, aspek metodologis. Aspek ini melihat bahwa pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun, sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat interaktif dan dialogis. Strategi pembelajaran PPKN juga mengutamakan pendekatan kontekstual, kritis, kreatif, dan kolaboratif. Adapun tantangan-tantangan dalam pendidikan Pancasila. Tantangan yang pertama adalah tentang pemahaman Pancasila dan nilai-nilai pengetahuan masyarakat yang terbatas. Contohnya, masih ada masyarakat yang belum memahami nilai-nilai Pancasila yang ada, seperti tidak saling menghargai ketika orang sedang beribadat, tidak adil terhadap sesama, dan lain sebagainya. Tantangan yang kedua adalah masalah sosial yang terkait dengan derasnya arus globalisasi. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh praktis, yaitu kenakalan remaja. Pada masa remaja, seorang akan terus mencoba hal baru yang menarik dan cenderung abai dengan nilai dan norma yang sudah tertanam di masyarakat.
Hal ini membuat globalisasi yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat diterima begitu saja, tanpa memilah mana yang baik dan buruknya. Contohnya seperti pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, dan gaya hidup yang konsumtif. Tantangan ketiga adalah kesenjangan sosial yang diakibatkan karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu. Kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kesenjangan sosial dibuat juga sebagai pertimbangan sosial. Kita bisa menjumpai kesenjangan sosial di lingkungan sekitar, misalnya gaya hidup antara keluarga ekonomi atas atau kaya dengan keluarga ekonomi bawah atau miskin. Tantangan keempat adalah pelembagaan Pancasila, di mana lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya. Dan tantangan kelima merupakan tantangan yang dimana keteladanan Pancasila oleh pemimpin-pemimpin negara atau daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, tentu adanya upaya yang harus dilakukan, di mana harus memperkuat ideologi bangsa. Yang kedua, itu tetap mempelajari sejarah bangsa, mengoreksi informasi hoaks atau berita bohong, menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika di media sosial, menjadi pergerakan di berbagai lingkungan, mempelajari budaya dan tradisi Indonesia, menguatkan aturan-aturan hukum di Indonesia, melakukan filter terhadap budaya luar negeri, meningkatkan edukasi tentang Pancasila di sekolah, dan yang terakhir memahami nilai-nilai luhur dalam Pancasila.